wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Warta Kota. Saya Fitriandi Al-Fajri, biasa dipanggil Fajar, jurnalis dari Warta Kota. Saat ini kita sedang bersama Pak Ustadz Dr. Haji Ali Fikri Nur. Beliau adalah dosen dan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Hikmah Yapit, Kota Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, ada yang bertanya nih, betulkah ruh orang yang meninggal dunia itu akan pulang Pak Ustadz ketika bulan Ramadan? Itu betul nggak Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'd. Bicara ruh pulang ke rumah saudaranya atau keluarganya pada bulan Ramadan, secara spesifik bahwa dia datang di bulan Ramadan itu tidak ada dalilnya. Namun secara umum betul bahwa ruh itu saling mengunjungi dan saling bercerita antara satu sama lain, bercerita tentang dan bertanya tentang keadaan saudara-saudaranya yang masih hidup. Begitu ya. Jadi dasarnya itu adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Hakim, Nasai dan juga Imam Albani mengatakan hadis ini sahih. Kalau kita bicara Hakim, itu Imam Hakim itu adalah juga sahih dalam kitab Al-Mustadrak. Dia meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda Rasul dalam hadis yang panjang bercerita tentang bagaimana ruh itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ruh itu antara satu sama lain saling mengunjungi?" Maka Rasulullah menjawab bahwa roh yang telah dicabut oleh Allah maka akan datang kepada ruh-ruh lainnya yang telah meninggal lebih dahulu. Lalu di antara ruh itu bercerita, bagaimana kabar si fulan? Fayatuna bihi arwahal mu'minin. Jadi roh yang sudah dicabut oleh Allah itu mendatangi roh-roh mayat yang lebih awal meninggal dunia, lalu bertanya, bagaimana keadaannya si fulan yang masih hidup? Lalu roh yang belakangan meninggal menjawab, dia baik kabarnya. Ada yang mengatakan, kata Rasulullah menceritakan, da'uhu fa innahu kana fi ghammid dunya. Kata roh ini, udah nggak usah ngomong, nggak usah tanya, dia masih sibuk dengan urusan dunia. Nah, ini hadis sahih. Nah, hadis inilah yang menjadi dasar keyakinan orang selama ini bahwa roh itu kadang-kadang antara satu sama lain datang ke orang yang masih hidup. Ya gitu ya. Tapi ini pun tidak kita bisa pastikan. Mungkin saja juga datang di bulan Ramadan. Nah, mungkin karena hadis ini umum. Pokoknya dia datang. Jadi roh itu mendatangi, terutama mendatangi kepada ruh-ruh yang sebelumnya telah meninggal dunia dan satu sama lain itu saling bercerita. Interaksi di antara mereka dan bertanya, si Anu bagaimana kabarnya sebelum kamu meninggal dulu? Oh, dia lagi sibuk dengan urusan dunia. Udah nggak usah tanya-tanya deh. Nah, dia menjawab. Oke. Itu satu dasarnya ya. Yang kedua, dasarnya juga ini ketika Rasulullah SAW bersabda tentang orang-orang yang mati syahid di peristiwa Uhud, perang Uhud. Maka Rasulullah mengatakan ruhnya orang yang mati syahid itu ada di tembolok burung-burung yang berwarna hijau, dan mereka itu tinggal di surga, dan mereka itu main-main di taman-taman surga. Mereka makan, minum, tidur di sana. Lalu roh itu mengatakan, siapakah di antara kita yang bisa menyampaikan kepada saudara kita yang masih hidup? Nah, itu kan? Jadi roh itu bercerita di antara satu sama lain. Siapakah di antara kalian yang bisa menyampaikan kepada saudara kita yang masih hidup bahwa janganlah mereka takut berjihad di jalan Allah. Nih kami dikasih rezeki. Lalu Allah yang mengatakan,
biarkan aku yang mengatakan kata Allah, kata Rasulullah. Allah berfirman, biarkan aku yang mengantarkan. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan, sehingga Allah berfirman, jangan kau sangka orang yang telah terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup dan mereka di sisi Allah dikasih rezeki. Cuman begini, mereka itu hidup, tapi hidupnya tentunya beda dengan hidup kita. Nah, ini jangan lagi kita pahami hidupnya seperti kita. Inilah dasar hadis yang menyebabkan mengapa muncul pertanyaan, apakah roh-roh itu datang ke kita ketika bulan Ramadan? Ya bisa jadi dia datang melihat kita, ya, roh itu bermain-main. Tapi kan mereka juga tidak punya kuasa untuk bercakap-cakap dengan kita. Berinteraksi dengan kita, Interaksi dengan kita nggak bisa. Lewat benda itu gitu nggak bisa. Lewat benda juga nggak bisa. Kalaupun kadang-kadang ini bisa melalui mimpi. Nah, kalau mimpi beda. Itu namanya ada kitab khusus Ta'birul Manam fi Ta'tiril Anam. Takbir mimpi yang ditulis oleh para ulama-ulama. Nah, kalau saya mimpi ketemu ayah saya, itu boleh jadi itu bagian dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kita spirit. Karena kata Rasulullah bahwa mimpinya orang beriman itu satu bagian dari 40 kenabian. Mimpinya orang beriman. Pak Fajri habis sholat nih, taraweh, mimpi melihat ayahnya bercakap-cakap, ketemu ibunya yang telah meninggal, lalu ibunya bilang begini, bilang begitu. Beri, itu kamu masjid itu nggak dibangun, umpamanya. Yang ayah siapkan, ibunya bicara, umpamanya dalam mimpinya ya. Kamu Fajri bermimpi, kata ibunya, Fajri itu kok tanah di situ nggak diurusin tanah saudara. Nah itu kata para ulama, itu mimpi itu adalah bagian dari motivasi supaya kita terus berbuat baik, supaya apa yang menjadi pesan orang tua kita tunaikan. Sebab kata Rasulullah, mimpi orang beriman, apalagi kalau mimpi itu disertai oleh orang baik, maka itu satu bagian dari 40 kenabian. Kenapa? Karena nubuah kan sudah putus. Maka cara Allah mengeluarkan hati orang beriman lewat mimpi. Begitu. Oke Ustadz, ini ada pertanyaan dari netizen, mari kita saksikan. Assalamualaikum Pak Ustadz, kenalin aku Lia dari Jakarta Barat. Mau tanya nih, kalau misalnya ziarah kubur, biasanya kan kalau kita ada tradisi ziarah kubur sebelum Ramadan, ada ziarah, kemudian menjelang Lebaran, pas hari Lebaran juga ada ziarah kubur. Nah itu hukumnya seperti apa? Terus kalau misalnya nggak ikutan ziarah itu kayak gimana Pak Ustadz? Apalagi kan ini udah masuk tradisi ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah ziarah kubur pada bulan Ramadan atau pas hari Lebaran, ini jawabannya ada pada perintah umum. Hadis sahih baginda Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ya, beliau mengatakan bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang ala fazuruha. Adapun sekarang setelah umat Islam itu imannya kokoh, tidak lagi dengan ziarah itu dia menyembah-nyembah kuburan, maka Rasulullah memerintahkan ala fazuruha. Silahkan ingatlah kalian ziarah kubur, sebab ziarah kubur itu fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Dia akan mengingatkan kalian dengan akhirat. Inilah dasarnya dibolehkannya, dianjurkannya kita ziarah kubur. Nah, masalah waktu ini tidak ditetapkan. Jadi ada perintah-perintah yang bersifat umum, tidak ditentukan waktunya. Nah, kalau ini monggo silahkan. Mau bulan Ramadan, mau kapan saja, atau mau Idul Adha, mau Idul Fitri, silahkan sesuai dengan keluasan waktu. Jadi tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan karena perintah ini bersifat umum. Kapan saja sesuai ada keluangan waktu, silahkan. Inilah dasar baginda Rasul, karena baginda Rasul juga dulu pernah berziarah kubur kepada kuburan ibunya. Nah, sehingga beliau menangis, dan beliau itu membuat orang di sekeliling menangis.
Lalu sahabat bertanya, kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Lalu tadi mengatakan, tadi saya habis ziarah kubur ibu saya. Nah, ketika saya minta izin untuk istighfar kepada ibu saya, Allah melarang saya. Tapi ketika saya minta, wahai Tuhan, bolehkah saya ziarah ke kubur ibu saya? Boleh. Nah, inilah perintah umum tentang boleh atau tidaknya ziarah kubur. Oke? Jadi tidak ada larangan, monggo silahkan. Sesuai waktu dan keluasan kita. Ya, mungkin karena Idul Adha, Idul Fitri karena kita kumpul, saudara-saudara sedang kumpul, ayolah kita ke bapak kita, ke ibu kita, bagus juga. Nah, adapun kita tidak ziarah kubur, juga tidak mengapa. Jangan menyalahkan orang yang nggak ziarah kubur pada bulan Ramadan atau pada hari Idul Fitri. Tapi sebaiknya dia ziarah kubur sempatkan di waktu-waktu lainnya sesuai dengan keluasan dia dan waktu yang ia miliki. Begitu ya? Oke. Ya, demikian tausiah yang singkat ini dari Pak Ustadz Dr. Haji Ali Fikri Nur. Beliau adalah dosen dan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah Yapit Kota Bekasi, Ustadz ya. Dan beliau juga sekaligus anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera Provinsi DPRD Provinsi DKI Jakarta. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari beliau. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengirimkan pesan ke media sosial kami Warta Kota di Instagram, di Facebook maupun di Twitter. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.